Soalnya di era pencitraan, era kepalsuan, era orang dimana berlomba-lomba mencari kebajikan, tapi kebajikan yang semu. Orang berlomba-lomba untuk mencari tendensi pamrih dunia, ya, ingin dipuji, ingin dianggap dermawan, ingin disebut orang yang baik, ingin dianggap pro pada rakyat dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang orang tadi rela, ya, mencari nama, mencari prestasi, mencari citra, tapi berdasarkan amal yang semu atau prestasi semu. Dan kadang-kadang tidak malu pula bahwa prestasi temunya itu nanti akhirnya diungkap dan diketahui oleh publik yang senyatanya tidak ada peran sama sekali dari dirinya. Dan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya menggambarkan bagaimana aktivitas Gubernur Jawa Tengah yang juga digadang-gadang menjadi salah satu calon presiden di 2024. Siapa dia? Ya, Ganjar Pranowo, ya, yang tidak punya malu mengunggah status di akun sosial medianya bahwa dirinya, ya, akan memberikan bantuan kepada segenap kader PDIP menjelang ulang tahun PDIP yang ke-50. Ada 50 kader yang rumahnya akan dipugar oleh Ganjar Pranowo, dan dia mengunggah foto penyerahan uang masing-masing 20 juta rupiah kepada kader. Katanya diawali dari kader yang ada di Wonosobo dan statusnya sebagai ketua DPC begitu. Tapi lagi-lagi, ya, karena netizen ini serba tahu, ya. Jadi maha tahu, ya, netizen dengan segala keusilannya, segala ketelitiannya. Nah, jadi foto yang diunggah Ganjar ketika memberikan bantuan senilai 20 juta rupiah kepada orang-orang yang diklaim Ganjar sebagai kader PDIP, dan diklaim Ganjar pemberian itu dari dirinya dalam rangka ulang tahun PDIP ke-50, dan dia sebut bahwa bantuan itu akan diberikan kepada 50 keluarga PDIP dalam bentuk bantuan dana untuk pemugaran rumah-rumah kader PDIP. Ternyata, ya, di zoom ini oleh netizen, ya, foto itu, dan ketahuan, ya, foto penyerahan seremonial 20 juta itu ternyata bantuan dari Basnas, Badan Amil Zakat Sedekah Nasional. Jadi bukan uangnya Ganjar, bukan juga uang Pemprov Jawa Tengah. Tetapi dalam unggahannya, ya, bantuan tadi diklaim seolah-olah berasal dari Ganjar dan dalam konteks untuk menyongsong ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Memalukan, ya. Begitu, ya, banyak yang mengkritik, buru-buru unggahan ini dihapus oleh Mas Ganjar Pranowo, capres, ya. Ya, saya tidak tahu apakah akan lolos jadi capres, tapi konon menurut Hasna ini Muin si wanita emas, berdasarkan penuturan dari Ketua KPU Hashim Asyari, konon, ya, Ganjar Pranowo ini yang didesain akan menang bersama Erick Thohir. Basnas Jawa Tengah, ya, Darmuzi sendiri setelah diklarifikasi membenarkan bahwa memang, ya, dana itu berasal dari Basnas, tapi memang diperuntukkan kepada orang karena status miskinnya, bukan karena partainya. Menurut Darmuzi, ya, dia tidak bisa memaksa orang miskin berafiliasi dengan partai apa, tapi kenapa mereka diberikan bantuan dari Basnas itu karena status mereka yang miskin. Hehehe. Memangnya yang miskin hanya PDIP. Hehehe. Memangnya penyaluran miskin itu harus lewat bupati apa gubernur. Hehehe. Memangnya kemudian, ya, dana dari Basnas tadi untuk orang miskin tadi boleh diklaim bagi seorang calon presiden yang konon, ya, calon presiden yang saat ini menjabat gubernur Jawa Tengah. Hehehe. Itulah kelucuan-kelucuan yang ada di negeri ini, bagaimana para pejabat publik tidak punya malu, ya, berusaha untuk meraih citra di tengah masyarakat dengan prestasi-prestasi semu, bahkan, ya, mengklaim apa yang dia berikan itu adalah bagian dari ikhtiarnya untuk memberikan apresiasi kepada, ya, rekan sejawatnya sama partai, yakni PDIP dalam kerangka ulang tahun PDIP yang ke-50. Tapi ternyata bukan duitnya Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, piye iki Mas Ganjar? Iki duitnya sopo? Iki duitnya jenengan bukan? Mbok aja ngono to Mas Ganjar, nek ra duwe duit kaya nyong ki ya biasa wae, rasah kok, ya, blusukan. Ya, lek blusukan biasa wae, rasah ngeklaim bahwa sudah memberi bantuan dan seterusnya. Ya, bersikap apa adanya sajalah. Kalau terlalu banyak citra, bermain citra, kalau istilah bumbu masakan itu terlalu banyak micin. Terlalu banyak micin itu bukannya masakan menjadi sedap. Bolehlah, ya, masakan itu diberi micin, ya, atau penyedap rasa sekedarnya saja. Tetapi kalau masakan itu, ya, ditumpahi micin sebanyak, itu bukan menjadi sedap. Sama juga pencitraan.
Kalau pencitraan itu terlalu sering, apalagi terbukti pencitraan itu palsu, terbukti uang itu bukan uang Pemprov Jawa Tengah, bahkan bukan uang pribadi Ganjar Pranowo, dan terbukti ternyata memang uang dari Badan Amil Zakat Sedekah Nasional Jawa Tengah sebagaimana diakui oleh Darmuji. Jadi kan memalukan Mas Ganjar. Jadi ini bukan malah menaikkan elektabilitas atau akseptabilitas publik kepada saudara Ganjar Pranowo, justru mungkin ya masyarakat akan menjadi antipati. Ya, ada tokoh NU Gus Umar juga memberikan komentar, tadi saya baca beritanya, Gus Umar mempertanyakan, Mas Ganjar kenapa dihapus gitu loh. Dan saya juga mempertanyakan kenapa dihapus unggahan sosial medianya. Seharusnya kan bangga ya bisa memberikan ya dedikasi ya kepada kader PDIP, bahkan bukan hanya 1-2 orang ya, 50 orang ya dipugar, dan masing-masing 20 juta rupiah. Kita kalikan saja lah 20 kali 50, 20 kali 5, ya lumayan lah kan, itu nilainya gede, dan itu bagian dari ya, semacam loyalitas seorang Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP memberikan sumbangan bantuan sesama kader PDIP. Tapi kalau ternyata ini uangnya uang Basnas, ya dia hanya menyalahgunakan wewenang, ya patut diduga ya ini menyalahgunakan kewenangan sebagai gubernur untuk mengarahkan Basnas di Basnas Jawa Tengah untuk menyalurkan ya harta zakat tadi kepada orang-orang miskin yang terkategori kader PDIP. Iyalah, miskinnya kita tidak persoalkan lah, semua orang miskin itu berhak atas harta zakat, tetapi kenapa ya dialokasikan kepada orang miskin yang hanya kader PDIP? Apakah tidak ada orang miskin selain PDIP? Atau sebaliknya, apakah seluruh kader PDIP itu miskin semua? Nah, ini tidak ada kejujuran nampaknya dari seorang Ganjar Pranowo. Mungkin dia hanya fokus untuk meraih citra dalam konteks menuju Pilpres 2024 sehingga hilang marwah sebagai seorang pemimpin yang negarawan, marwah sebagai seorang pemimpin yang jujur, marwah sebagai seorang pemimpin yang tidak niko-niko, marwah seorang pemimpin yang menyadari bahwa suatu saat yang namanya becik ketitik Allah ketoro, pencitraan sebesar apapun pada akhirnya juga akan luntur oleh hujan fakta, dan hujan fakta setiap saat bisa membanjiri seluruh ya pencitraan-pencitraan dan akhirnya hilang tak bersisa. Karena itu saya sarankan kepada seluruh tokoh politisi nasional, sudahlah, jujurlah ya. Jujurlah dalam berpolitik, tidak perlu banyak pencitraan. Kita ini masyarakat bukan seperti tempo dulu, ya, kita sudah terintegrasi dengan sosial media dan kita tahu mana pemimpin-pemimpin sejati, mana pemimpin-pemimpin pencitraan, mana ya satu bantuan itu yang memang murni untuk diberikan dengan niat tulus ikhlas hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, atau mana bantuan yang sebenarnya hanya pamrih dunia, pamrih cari nama, pamrih cari sanjungan, pamrih cari atensi masyarakat. Nah, pamrih-pamrih seperti ini sangat mudah sekali untuk kita indra, apalagi di tengah kehidupan yang serba materialistik seperti saat ini. Jadi saya kira kalau Anda ingin hadir di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan kepercayaan publik di tengah masyarakat, memang Anda harus membangun legasi kepercayaan publik dalam sejarah hidup Anda. Anda harus memberikan pelayanan kepada masyarakat, kepada umat, dan selanjutnya akan timbul kepercayaan umat kepada Anda karena melihat track record Anda karena selama ini jujur kepada masyarakat, jujur membela umat, jujur memperjuangkan hak umat, dan tidak pernah mempermainkan aspirasi umat, mempermainkan suara umat. Saya kira hidup kita tidak hanya untuk setahun 2 tahun, tapi kita punya visi besar masa depan yang panjang. Karena itu setiap hidup kita hakikatnya adalah kampanye. Setiap hidup kita hakikatnya adalah legacy yang selalu akan dibaca bukan hanya oleh kita dan anak cucu kita, tetapi oleh segenap umat. Segenap umat, masyarakat akan menilai kita bukan pada saat kita bicara di depan kamera, bukan saat kita ya di syuting ya di kamera kemudian kita edarkan itu melalui kanal-kanal sosial media, tetapi umat akan selalu ya mencatat setiap sejarah tokoh-tokohnya dengan penuh perhatian. Maka di sana umat akan memberikan biji, kalau orang Jawa bilang membiji, atau memberikan penilaian mana yang jujur, mana yang murni, mana yang tulus, mana yang ikhlas, mana yang benar-benar siap menjadi junnah, menjadi tameng bagi umat, mana yang benar-benar dia memperjuangkan hak-hak umat tanpa tendensi, tanpa pamrih apapun, atau sebaliknya, mana yang hanya pencitraan, mana yang hanya mencari nama, mana yang hanya mencari elektabilitas, mana yang hanya mencari suara. Itu semuanya sangat mudah untuk diindra pada umat. Kenapa? Karena bahasa kejujuran itu sangat-sangat dirasakan oleh umat. Bahasa keberpihakan itu sangat-sangat didengar oleh umat. Sederhana saja, misalnya ketika
saat ulama-ulama kita, Habib Rizik Syihab ya, ulama-ulama kita yang lainnya, aktivis tokoh ya, dipersekusi, dikriminalisasi. Dan saat itu tidak ada satu suara pembelaan dari orang-orang yang hari ini digadang-gadang akan menjadi capres. Siapapun namanya itu tidak pernah memberikan pembelaan kepada ulama-ulama kita, tidak pernah memberikan pembelaan kepada umat ketika BBM naik. Mereka tidak pernah mengkritik pemerintah. Ketika Undang-Undang Cipta Kerja ya itu disahkan secara tidak pernah mempertimbangkan aspirasi rakyat, mereka juga tidak pernah bersuara untuk itu. Lalu tiba-tiba mereka datang kepada kita untuk meminta agar mereka dipilih sebagai calon pemimpin di negeri ini. Mereka belum berkuasa saja belum bisa atau tidak bisa memberikan komitmen untuk membela kita umat. Apalagi nanti kalau mereka sudah berkuasa. Dan mereka setelah berkuasa bisa saja mengatakan kami tidak menjanjikan apapun kepada kalian dan kami tidak punya kewajiban apapun untuk melayani kalian. Dan akhirnya para petualang-petualang kekuasaan ini lebih sibuk kelak kalau sudah berkuasa melayani kepentingan oligarki, kepentingan para pengusaha, kepentingan asing dan asing ketimbang melayani kepentingan umat. Dan lagi-lagi umat menjadi korban, lagi-lagi umat hanya di PHP oleh kekuasaan. Nah, kembali kepada soalan Mas Ganjar Pranowo. Mas Ganjar, kalau ya arahan kepada Basnas itu adalah ada direct ya instruksi dari saudara, ya itu bisa jadi kategori penyalahgunaan kewenangan. Tapi kalau tidak ada berarti klaim saudara yang seolah-olah itu uang saudara, seolah-olah dalam rangka menyongsong hari ulang tahun PDIP yang ke-50, kemudian saudara ya menyampaikan bantuan itu kepada kader-kader PDIP, padahal itu bukan uang saudara, bukan uang Pemprov Jawa Tengah juga, ternyata itu uang dari Basnas, maka Anda cacat moral, tidak jujur. Anda telah mengklaim apa yang sebenarnya bukan milik Anda telah berusaha mencari citra yang sebenarnya itu bukan dari ikhtiar Anda telah mengambil hak ya yang sebenarnya hak citra tadi bukan untuk Anda. Dan sebenarnya orang-orang yang membayar zakat juga tidak memerlukan citra tadi, dan semestinya penunaian harta seperti ini tidak perlu didokumentasikan dan kemudian dijadikan publikasi yang besar. Itu akan menghilangkan amal dari para orang-orang yang membayar zakat begitu. Kalau saudara Ganjar Pranowo ingin menjadi pilpres, ya silahkan saja, kita tidak menghalangi karena segenap rakyat juga punya hak untuk menjadi calon presiden. Tetapi sekali lagi dalam proses menuju capres ya, kalaupun membangun citra jangan kebanyakan micin lah istilahnya. Mas Ganjar ojo kakean micin, ora enak sayur ki kakean micin ya, sekedarnya saja lah, bolehlah sekali-kali pencitraan sewajarnya, jangan kemudian mengklaim apa yang bukan usaha kita. Tentu itu akan memalukan, dan saat ini tentu saja kalau saudara Ganjar Pranowo masih memiliki malu, tentu dirinya akan merasa malu dengan tindakannya, dan mudah-mudahan malu itu membuat dirinya, saudara Ganjar Pranowo, mengoreksi tindakan, mengoreksi perbuatan, mengoreksi ya kegiatan-kegiatan ke depan agar tidak terlalu banyak memburu citra, lebih fokus melayani rakyat Jawa Tengah yang tingkat kemiskinannya masih termasuk tinggi di Jawa Tengah itu ya. Banyak kasus-kasus kemiskinan itu tinggi di Jawa Tengah, banyak kasus-kasus kebutuhan gizi buruk ya, stunting di Jawa Tengah. Makanya harusnya saudara Ganjar Pranowo lebih baik fokus dengan masalah-masalah yang dihadapi Jawa Tengah, yang dia juga punya wewenang dan punya APBD untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Jawa Tengah. APBD Jawa Tengah jauh lebih besar, tidak perlu ngurusi ya anggaran dari Basnas yang kecil lah ya, kalau cuman 20 juta kali 50 orang itu anggaran yang sangat kecil sekali, jauh lebih besar APBD Jawa Tengah. Nah, itu lebih produktif kalau saudara Ganjar Pranowo memang mau menunjukkan sebagai pemimpin yang bisa dipercaya, pemimpin yang amanah, pemimpin yang berhasil. Jadi sebelum masuk ke jenjang RI 1 ya, dia berikan saja ya contoh keberhasilan memimpin Jawa Tengah, sehingga itu akan menjadi pertimbangan segenap rakyat Indonesia untuk melanjutkan kepemimpinan saudara. Setelah berhasil di Jawa Tengah, kemudian rakyat akan mempertimbangkan, oh bolehlah ya kita naikkan di tingkat skala nasional. Tapi kalau di tingkat Jawa Tengah saja ya gagal, di tingkat Jawa Tengah saja tidak mampu memimpin, apa yang mau dijanjikan kepada seluruh rakyat Indonesia kalau Ganjar Pranowo ini mau memimpin seluruh rakyat Indonesia, menjadi pemimpin bagi segenap rakyat Indonesia? Luar biasa. Saudara kacanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini hanya ulasan sepintas ya sebagai pengingat bagi kita semua, bukan hanya bagi Ganjar Pranowo, bagi kita semua, agar ya kita semua lebih banyak ukur baju di badan lah, jangan terlalu bermain citra ya, sewajarnya saja lah kita bertindak. Kalau kita punya kemampuan ya lakukan, kalau tidak ya sudah, tidak perlu kita mengambil benefit
citra dari dari ikhtiar atau dari usaha orang lain. Apalagi ini dari harta yang berasal dari orang-orang yang membayar zakat. Ini kan ibadah, tapi sudah dikapitalisasi menjadi isu politik untuk pencitraan politik. Ini menurut saya jahat ini. Selain memalukan, ini tindakan yang jahat yang ya menurut saya tidak pantas. Tapi subscribe channel dan mati Allah. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya malam ini. Selamat istirahat. Mudah-mudahan esok kita bisa aktivitas kembali dan bisa melakoni takdir kita sebagai hamba Allah untuk ibadah kepada Allah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.